Oke, kita sekarang bahaskan tugas mengenai momen dipol di sini, ya. Eh, Momen dipol itu ya umumnya terjadi pada suatu molekul, ya. Molekul yang sifatnya polar, polar, ya, polar. Polar artinya mudah terpolarisasi, mudah terpisahkan dia, ya. Nah, kalau kita ingat ingat molekul yang polar itu, ya, kalau kita ingat itu kan ada HCl, ya, ada NaCl, ya, ada apa lagi? KCl, ya, atau HBr dan seterusnya, ya. Sebagai misalkan kita ambil molekul KCl, ya. Nah, KCl itu kalau kita ionisasi, ya, dia terdiri dari K plus, ya. Nah, tolong kalian cari, ya, dia itu masuk dalam eh, larutan atau padatan, ya. Kan itu kan kalau simbol kimia itu kan ada Aki, ada L, ada S, ada G, ya. Itu kan untuk menjelaskan dia dalam fase apa, dalam fase gas kah atau dalam fase liquid kah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi yang jelas kita fokus pada ionisasinya saja di sini. Ya, KCl itu kan terionisasi dari K plus plus Cl min. Ya. Nah, sekarang misalkan molekul ini molekul yang sudah terionisasi ini, ya, ini, ya. Jadi ceritanya ini sebenarnya untuk sebenarnya ini tujuannya untuk memisahkan molekul KCl menjadi ion-ionnya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan molekul KCl itu dalam medan listrik sehingga ini, ya, ini yang semula dia jadi satu, ya, semula kan dia jadi satu begini, ya. Nah, jadi satu. Nah, tapi apa kalau kita kenakan dia kalau kita kenakan medan listrik, ya, let's say katakanlah medan listriknya ke arah sana, ya, katakanlah ke arah sana. Nah, ini, ya, aku gambarkan merah sebagai tanda bahwa merah ini adalah medan listrik, ya. Ini. Maka apa yang terjadi, ya? Jelas yang pertama, kalau kita tahu muatan plus itu kan akan bergerak, ya, akan bergerak searah dengan medan listriknya, ya, yaitu kemana? Ke kanan, ya, arahnya ke kanan, ya. Nah, sorry, ini bukan tanda apapun, ya. Nah, bagaimana dengan muatan minus? Muatan minus tentu saja gerakannya berlawanan dengan medan listriknya, yaitu ke arah kiri dalam hal ini, ya, seperti itu, ya. Dan tentu saja keduanya ada jarak, ya. Nah, ada jaraknya sejauh L, ya. Nah, kalau kalian lihat, ya, bayangkan ini tarik ke sana, ini tarik ke sana, maka dia kan sebenarnya eh, sebenarnya kan ada, ya, ya, ada apa namanya, ada torsi dia, ya. Nah, maka kalau kalau kalian lihat di sini, ya, muatan ini, ya, pada muatan ini dipengaruhi dengan muatan lain, ya. Muatan ini, ya, memancarkan medan listrik E, ya, sedemikian sehingga, ya, ini yang minus ini memancarkan medan listrik E, sehingga medan listrik E ini akan dirasakan oleh muatan plus ini sebagai gaya listrik, ya. Let's say katakanlah itu sebagai F1, ya, gaya listrik, ya. Gaya itu masalah perasaan, ya. Medan listrik yang dipancarkan minus dirasakan oleh muatan plus sebagai sebuah gaya elektrostatis. Nah, sedemikian sehingga juga untuk muatan minus ini akan merasakan medan listrik yang dipancarkan oleh muatan plus sebagai sebuah gaya. Let's say katakanlah dia sebagai F2, F2, ya. Maka dia maka di sini kita muncul torsi, ya, karena ini muter kan. Ya, ini kan muter ke sana. Nah, ini muter ke sana, ya. Lalu bagaimana perumusan torsinya? Ya, kalau kalian ingat di fisika dasar, ya, torsi atau torka itu kan definisinya R cross F. Ya, ini tidak bisa kalian balik, ya, seperti itu. Dalam hal ini jarak antara keduanya itu adalah L. L cross F di sini, ya, seperti itu. Nah, eh, yang namanya medan listrik, ya, yang namanya gaya listrik itu kan definisinya apa? Muatannya dikalikan medan listriknya, ya. Sebagaimana cerita tadi, medan listrik yang dipancarkan akan dirasakan oleh muatan lain sebagai sebuah gaya listrik, dalam hal ini F, seperti itu. Nah, sehingga F-nya kan Q kali E, Q-nya bisa kalian keluarkan, ini L cross F, ya, di mana
Q dikalikan L itu adalah momen dipol. Ya, momen dipol. Ya, ini adalah P di sana. Ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa torka ya atau torsi itu rumusannya adalah ya P cross E. Ya, sehingga kita bisa tuliskan di sini sebagai PE sin theta. Kenapa? Karena dia perkalian cross seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, oke. Ya. Nah, eh karena ini muter ya, karena muatannya ini muter maka dia mengalami perpindahan sudut ya. Sehingga dari keadaan awal ke keadaan yang berikutnya setelah mengalami perubahan sudut itu kan butuh suatu usaha atau suatu kerja ya. Kerja untuk objek yang berotasi kalian ingat definisinya adalah dw ya. Elemen kecil usaha itu sama dengan min tau d theta ya. Dimana taunya itu adalah ya gaya rotasi ya dalam hal ini torka dan d theta-nya adalah perubahan sudut ya. Min ini berarti masukkan min ya PE sin theta d theta ya. Nah, eh karena ini objeknya perpindahan di sini kita bisa bahaskan juga bagaimana perubahan energi potensialnya. Perubahan energi potensial itu berkaitan dengan kedudukan atau posisi setiap saat ya. Dalam hal ini kedudukannya dipengaruhi oleh perubahan sudutnya ya. Yang namanya kedudukan itu ada akibat ketinggian, ada akibat perubahan sudut kalau dalam objeknya berotasi ya, sehingga kita bisa rumuskan ya energi potensial ya. Energi potensial itu ya du itu sama dengan minusnya dw ya. Energi potensial itu selalu minusnya kerja di sana. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini ini sama dengan ya PE sin theta d theta ya. Oke, ya, maka untuk mencari du ya ya kita tinggal integralkan saja ya. Ya, tinggal integralkan saja. Nah, integral ya integral. Maka integral du ya u, namun kita harus tambahkan faktor integrasi di sana. Ya, karena kita tidak tahu batasnya apa di sini ya. Nah, di mana faktor integrasi itu nanti kita eh, terapkan ya, kita terapkan dengan menggunakan syarat batasnya. Ya, kondisi partikelnya, keadaan partikelnya itu bagaimana? Ya, kita bisa tuliskan ini integral sin apa? Min cos ya, min PE cos theta. Jadi katakanlah U plus U0 di mana U0 ini adalah faktor integrasi ya. Nah, kalau kita libatkan faktor integrasi berarti pasti ada syarat batas awal. Nah, atau kalau kita mau sederhanakan dia ya kita bisa tuliskan ini sebagai min ya, namanya PE cos theta itu kan sama kayak perkalian dot ya, P dot E. Kalau kalian ingat di fisika dasar 1 ya. Min PE dot plus U0 ya. Seperti itu. Nah, sisanya kita bisa aplikasikan ini untuk persoalan-persoalan di sini ya. Di sini kita bahas misalkan nomor 2 ya. Sebuah dipol listrik ya sebesar 32 kali 10 pangkat min 31. Ya, katakanlah ini sebagai P ya. Ditaruh dalam medan listrik homogen sebesar 3 kali 10 pangkat 3. Ya, ini E di sini. Ya. Kita catat informasinya tadi. P itu ya nomor 2 itu P itu sorry, kita nggak usah pakai vektor, nggak apa-apa sih sebenarnya karena kita nggak tahu informasi arah di sini, nggak masalah. P sama dengan 32 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb ya. Dan medan listriknya tadi berapa tadi? Medan listriknya adalah 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Oh, sorry, P-nya bukan Newton per Coulomb, guys. Coulometer ya. Ya, Coulomb meter. Ya, ini Coulomb ya meter ya. Ini 3 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Ya, itu bukan sentimeter ini ya. Coulometer itu. Nah, oh, min 31. Kok 3 min 31 ya? Min 31. Nah,
Jika besarnya torsi 48 kali 10 pangkat min 28, ya, besarnya torsi itu 48 kali sekarang 10 pangkat min 28 Newton meter, ya, maka tentukan besarnya sudut antara arah dipol dan arah medan listrik saat dipol ditaruh dalam medan listrik. Ya, antara arah dipol dan arah medan listrik, ya, begitu. Nah, ya udah kita bisa menggunakan formulasi torka di sini, torsinya di sini. Ya, dalam hal ini perumusannya ini. Ya, dan ini nggak boleh kalian bolak-balik di sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya di mana ya kita bisa rumuskan di situ torsi kan sama dengan ya P cross E, ya. Ini sama dengan PE sin theta, ya. Nah, di mana kita bisa tuliskan di sini sin theta itu sama dengan ya torsi per P kalikan E, ya. Torsinya sama dengan 32 kali 10 pangkat min 3, ya, dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 3 dikalikan 48 kalikan 10 pangkat min 28 di sana, ya. Seperti itu. Nah, 32 kalau kalian bagi dengan 16 sisa 2, 48 kalau bagi 16 sisa 3 di sini. Maka kita punya di sini ya sin theta di situ ya sama dengan sebentar, betul nggak sih? Angka-angkanya ini kita pastikan lagi 3, 4, 8, ya. Oke, ya. Ini 2 per 9, ya. Maka kita punya di sini 2 per 9. Oh, sorry, ini 31, ya. 31 ya dikalikan 10 pangkat berapa ini? Min 31 kurangi 3 min 36, ya. Min 36 min 34, ya, min 34 dikurangi 28 minus 6, ya. Nah, ya. Nah, nanti kalian mencari sudut tetanya berapa yang memenuhi ini, ya. Yang memenuhi itu berapa? Ya, min 31, 3, 48. Ya. Kalian bisa hitung ini. Berapa ini kira-kira ini? Min 31, ini 3. Oh, sorry, kebalik ya. Torsinya 48, ya. Sorry. Torsinya 48 tadi. Aduh, sorry. Maaf. My bad. Nah, ini ya ini salah, ya. Ini salah. Ya, ini salah. Nah, ini kalian bisa tuliskan tuh torsinya berapa itu? 48, ya, kali 10 pangkat min 28. Terus yang bawah ini P-nya 32 kali 10 pangkat min 31. E-nya adalah 3 kali 10 pangkat 3, ya, gitu. Nah, oke. Nah, ini 10 pangkatnya bisa kalian coret, ya. 10 pangkat min 28 min 31 kalikan 3, ya. Karena sama, maka bisa dicoret, ya. 48 bagi 16 2, 32 bagi 48 bagi 16 3, 32 bagi 16 2, ya. 3-nya coret, ya. Sin theta sama dengan setengah, ya. Nah, sehingga sudut yang memenuhi di sini adalah 30 derajat, seperti itu, ya. Nah, 30 derajat, ya. Nah, ini dulu adalah soal ujianku, ya, fisika dasar 3. Nah, ini jawabannya sudah betul, tenang saja. Nah, lalu bagaimana dengan nomor 3? Ya, suatu molekul polar dengan momen dipol listrik P ditaruh dalam medan listrik yang besarnya E, ya, sedemikian rupa arah member dipol listrik dan medan listrik membentuk sudut theta, ya. Tuliskan rumusan yang benar mengenai energi potensial listrik. Ya udah, ini dijawab ini. Rumusan yang benar mengenai energi potensial listrik adalah ini. U sama dengan min P dot E tadi, ya. Ya berarti ya udah, ini jawaban nomor 3, ya. Nah, tetap kalian harus ilustrasikan juga. Ini sudutnya theta, ya. Ini sudutnya theta, gitu, ya. Oke. Topik yang kedua mengenai medan listrik ini tuntas, ya. Silakan kalau ada yang mau kalian tanyakan, ya. Mau kalian verifikasi juga boleh sini tanyakan. Ya, sebelum aku ganti ke topik berikutnya, dan jangan lupa ajak yang lain juga, ya.